mediasi BK dalam bahasa Latin disebut juga dengan kata mediare, yang berarti berada di tengah, di mana pihak ketiga yaitu konselor yang tampil sebagai mediator. Mediasi berasal dari kata media, yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian, mediasi berarti kegiatan yang menghubungkan dua hal terpisah. Menjalin hubungan antara dua hal yang kondisinya berbeda. Dengan adanya perantara atau penghubung, kedua hal yang tadinya terpisah itu saling terkait dan saling mengambil manfaat dari adanya perantara atau penghubung untuk keuntungan keduanya. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan tersebut menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, dan saling bermusuhan. Tujuan layanan mediasi. Secara umum, layanan mediasi bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien. Secara khusus, layanan mediasi bertujuan agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negatif, bertikai atau bermusuh, menjadi kondisi baru, kondusif, dan bersahabat dalam hubungan kedua belah pihak. Teknik layanan mediasi. Penerapan teknik-teknik tertentu dalam layanan konseling, termasuk layanan mediasi, pada prinsipnya bertujuan antara lain untuk mengaktifkan klien dalam proses layanan, khususnya layanan mediasi. Klien didorong untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses layanan. Terdapat dua teknik yang dapat diterapkan dalam layanan mediasi, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Asas-asas dalam layanan mediasi. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas kekinian. Yang keempat, asas kemandirian. Yang kelima, asas kesukarelaan. Terdapat pula pendekatan layanan mediasi. Yang pertama adalah saya oke, kamu juga oke. Yang kedua, komunikasi secara dewasa. Dan yang terakhir adalah pendekatan komprehensif. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan layanan mediasi. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi dari hasil-hasil layanan mediasi. Yang keempat, analisis hasil evaluasi. Yang kelima, tindak lanjut. Dan yang keenam adalah laporan. Tadi pagi ibu kan lewat di kelas 8A, ya kan Rahel ya? Iya. Masuk ke kelas dia kan tadi ibu. Nah, dengar ada yang nangis. Pas ibu masuk, ditanya kenapa nangis. Katanya ada kakak kelas yang masuk ke dalam terus marah-marah. Itu Rahel sama teman-teman, benar? Iya. Rahel. Dia nangis di kelas ya tadi teman-teman dia bilang kayak gitu ke ibu. Akhirnya karena dia tadi nggak mau diajak ngobrol sama ibu, masih kaget kayaknya ya, masih nangis. Ya udah, nanti habis pulang ke ruangan ibu, kata ibu gitu ya sama Rahel. Tadi disampaikan sama temannya Rahel suruh kesini. Oke, lihat juga ya. Emang ini masalahnya kenapa kok bisa saling marah gitu Rahel ke adik kelasnya? Kenapa Lia? Gak tahu, Lia juga tiba-tiba dimarah-marahin kayak gitu. Kan ceritanya gini ya, pas jam istirahat Lia ke kantin gitu ya. Terus tuh di situ ketemu Rahel sama teman-temannya. Terus kayak nyinisin dia, kayak agak suka banget tuh kayak lihat tuh mukanya. Terus Lia di situ udah lah biarin, takutnya kayak gimana gitu ya. Terus Lia tuh ke kelas aja itu duduk sama temen Lia. Tiba-tiba Rahel masuk ke dalam kelas Lia sambil ngegebrakin meja. Mukul meja gitu ya. Meja sambil marah-marahin Lia. Dia di situ kayak syok gitu, kayak gimana gitu hatinya, kayak nggak
Kaget gitu ya liannya ya. Iya, kayak sakit gitu hatinya, tiba-tiba dimarahin, dia juga nggak tahu. Nggak tahu asal usulnya kenapa gitu ya. Rahel kenapa tiba-tiba marah-marah ke Lia? Tadi kan Rahel kan lewat ke kelas Lia, Lia kumpul-kumpul di depan kan sama temennya. Nah si Lia itu ngeliat ke Rahel itu sama temen-temen Rahel tuh kayak mukanya sambil kayak ngomongin gitu. Oh, kayak gosipin. Iya gitu. Gitu. Kan teman Rahel bilang itu katanya kayak ngomongin kamu katanya. Terus kan Rahel nengok ke belakang. Si Lia sama teman-teman itu kayak gitu senyumin Rahel tuh gitu. Kan disitu Rahel nggak terima. Jadi pas istirahat itu Rahel samperin ke kelasnya. Gitu ya. Tapi Lila nggak tahu pas apa. Pas pagi. Pas pagi katanya ketemu sama Rahel pas lewat depan kelas. Dia ngetawain katanya gitu. Benar. Ya, tapi nggak ngetawain ke Rahel. Dia di situ tuh lagi ngobrol sama teman dia, mau ngebahas nanti pulang sekolah pramukaan. Terus teman dia ada yang bilang kayak nyeritain tentang dia makan seblak gitu. Terus Oh, makan sebelah gitu. iya kesenggrak gitu katanya. Oh, kesalahan. Iya, kesalahan. gitu. Iya, iya. Itu katanya kan Lia sama teman-teman dia ketawa gitu ya. Itu Rahel tuh lewat, dia juga tahu Rahel lewat. Terus dia tuh refleks ngeliat dari senyum kayak nyengir gitu, tapi nggak ngetawain Rahel gitu. Jadi udah tahu nih ya ibu permasalahannya nih kenapa bisa sampai berantem kayak gitu. Jadi ibu sudah mendengarkan penjelasan Rahel dan juga sudah mendengarkan penjelasannya Lia. Ternyata kalau kita tarik kesimpulan permasalahan kalian itu kesalahpahaman, gitu ya. Salah paham, jadi Rahel salah paham, dia juga salah paham. Kaget kan tiba-tiba dimarah-marahin, apalagi sambil mukul meja juga gitu. Dan nanti untuk Rahel, ini udah kelas 3 loh. Jangan sampai nanti Rahel marah-marah nggak jelas lagi ke adik kelasnya ya. Udah clear nih ya permasalahannya ya. Udah, kalau kayak gitu, udah kelar kan permasalahannya. Ya udah saling minta maaf biar lebih baik lagi hubungannya. Siapa yang mau minta maaf duluan? Maafin aku udah salah paham. Ada yang ikhlas minta maafnya. Jangan mentang-mentang ada ibu di sini. Rahel gitu. Yang ikhlas minta maafnya. Maafin aku ya, aku udah salah paham. Iya, dia maafin dia juga udah bikin Rahel salah paham gitu. Iya, Udah clear masalahnya. udah. Dan nanti kalau lain kali ada permasalahan lagi, langsung datang ke ruangan BK cerita sama ibu ya, biar nggak ada kesalahpahaman lagi sama teman-temannya. Ya, apalagi kan Rahel sosok kakak kelas senior lah ibaratnya, harus bisa menjaga sikap, dia mau luluskan sekolah juga, dan dia juga ya kalau ada permasalahan langsung sampaikan ke ibu ya. Oke? Bilangin ke teman-temannya kalau pada permasalahan boleh datang ke ruangan ibu, kita nanti ngobrol-ngobrol untuk menyelesaikan permasalahannya. Sekarang permasalahannya sudah kelar kan? Iya. Ya. Sudah tidak ada yang dirasa lagi unek-unek di hati lagi? Udah. Masih ada jam mau pulang atau mau pramukaan ini? Mau lanjut pramukaan? Mau pulang dulu berarti? Iya. Oke, sok boleh. Makasih ya Bu, udah jadi jawabannya udah kelar. Oke, iya, sama-sama. Nanti kalau lain kali jangan saling berantem lagi ya. Ya udah, kalau mau pulang besok boleh mangga. Audio Jungle.